Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di STKIPMB TV bersama Resti Adia. Hari ini kita akan kembali untuk melakukan bedah jurusan, dan hari ini kita akan melakukan bedah jurusan PJKR, yakni Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik, Restia mau teman-teman semuanya yang menonton silakan untuk di subscribe dulu channelnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa di share supaya makin banyak yang tahu dan mencari informasi tentang video ini. Oke, langsung saja kita panggilkan. Ini dia Bapak Ihsan Maulana Ya, MPD selaku Kaprodi PJKR di STKIP Muhammadiyah Marobungo. Selamat pagi Bapak. selamat pagi. Oh, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti sudah siap untuk berbagi pada kami semuanya ya Pak ya Ya, tentang siap. Tentang PJKR. PJKR siap. Oke, teman-teman semuanya di rumah pastinya udah pada penasaran nih Pak tentang apa sih itu PJKR, atau ada yang udah tahu tentang PJKR terus pengen Ya, tahu lagi, apalagi adik-adik SMA mungkin yang sedang cari-cari kampus, cari-cari prodi, silakan untuk stay tune terus di video kita hari ini. Oke, langsung saja nih Pak kepada Pak Ihsan, mungkin ada yang mau tahu dan juga silakan dikenalkan kepada teman-teman semuanya apa sih itu jurusan PJKR gitu. terima kasih, Resti ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang sesuai pertanyaan tadi ya, apa itu PJKR. PJKR ya? PJKR itu kalau mahasiswa yang sudah masuk Justekip itu taunya PJKR karena itu singkatan ya. Itu singkatan. PJKR itu kepanjangan itu Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Jadi kalau di masyarakat umum PJKR nggak tahu. Jadi mereka tuh taunya guru penjas. Guru Oke. penjas. Jadi di sini PJKR ya singkatan ya. Kita di sini tujuan awalnya ini memang untuk mencetak guru. Guru yang basicnya itu di guru olahraga. Jadi bagaimana kita nantinya menciptakan guru-guru yang profesional dari STKIP Muhammadiyah Marobungo untuk ditempatkan atau mereka sendiri mungkin memilih tempat baik itu mungkin di Kabupaten Bungo atau Provinsi Jambi atau bisa juga di luar dari Provinsi Jambi. Juga pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi ini atau disingkat dengan PJKR ini selain untuk mencetak guru, ya kami di sini juga bisa menciptakan bakat-bakat seperti apa ya namanya instruktur, baik itu instruktur senam ataupun instruktur dalam kegiatan massage. Jadi prodi PJKR di sini untuk minatnya cukup banyak ya. Itu dari PJKR-nya. Oke, kalau untuk di STKIP sendiri itu PJKR itu bagaimana ya Pak? Untuk di STKIP PJKR-nya, alhamdulillah untuk di STKIP PJKR di sini dalam hal mahasiswa ya, dan minat mahasiswa maksudnya. Dalam minat mahasiswa di sini, alhamdulillah setiap tahunnya kita memenuhi syarat kota ya, karena terlebih lagi dari tahun ke tahun kita meningkat, menambah terus tiap kelasnya. Dari tahun yang awalnya mungkin kita ada dapat 3 kelas, berikutnya kita tambah lagi 3 kelas, cuman kuota dalam kelas itu ada bertambah dan berikutnya ada 4 kelas gitu. Oke. Dan mudah-mudahan untuk tahun berikutnya adik-adik yang ada di Kabupaten Bungo atau di luar dari Kabupaten. Kabupaten Bungo bisa bergabung bersama kita di sini. Oke, berarti PJKR di STKIP itu sendiri sangat berkembang pesat gitu Sangat ya Pak pesan ya, ya. menjadi jurusan favorit juga ya Pak ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya Iya, menjadi jurusan yang besar juga yang ya besar Pak. juga. Oke, Amin. mungkin teman-teman semuanya penasaran Pak untuk perkuliahan di PJKR itu sendiri itu seperti apa sih Pak mata kuliahnya? Mata kuliah ya. Untuk mata kuliah di PJKR itu sebenarnya tidak hanya kita praktek ya. Iya. Jadi kan masyarakat atau orang tua dari si anak tadi kan taunya kan kuliah di PJKR atau Penjas itu hanya main di lapangan. Mm-mm. Ini kita garis bawahi ya. Tidak hanya main di lapangan ya, cuma kita ada juga kuliah teorinya di sini. Itu seperti kuliah teori itu kita banyak ya, banyak kuliah teori di sini dan kita imbangi dengan kuliah praktek di lapangan juga. Itu tujuannya ada. Karena apa? Karena kita tidak hanya mencetak guru yang hanya bakatnya di olahraga, cuman ketika mereka ditanya nantinya atau mereka kerjanya mungkin tidak di
bidang sekolah atau mungkin di kantor, ketika mereka diajak ikut serta oleh kegiatan-kegiatan yang ada di tempat mereka bekerja atau instansi mereka bekerja, mereka paham tentang apa sih manajemen misalnya, karena kita ada kuliahnya manajemen olahraga juga, manajemen. itu juga. Terus juga ada yang namanya kita kuliah statistik juga. Jadi tidak hanya kita kuliahnya di lapangan, tidak. Jadi itu kita imbangin teori dan prakteknya. Berarti antara perkuliahan di dalam kelas dan di luar kelas itu balance ya Pak ya? Balance ya, balance. Oke, kalau untuk SKS-nya berapa SKS Pak? SKS di sini kita 144. Ya, itu yang harus ditempuh 144 yang harus ditempuh untuk syarat wisuda. Ya, itu ada mata kuliah wajib prodi dan mata kuliah wajib umum ya, STEKIP. Oke. Kalau untuk terkait dengan program perkuliahan tadi ya Pak ya, Ya. itu dilaksanakannya berarti di lingkungan kampus STKIP atau keluar juga itu? Untuk kegiatan-kegiatan seperti praktek ya, praktek kita sudah membuat MOU sama orang-orang di luar ya, seperti yang mempunyai sarana-prasarana kolam ya, karena Iya. kita kan ada mata kuliahnya renang. Oke. Itu kita sudah MOU kerjasama juga dengan pihak manajemen di kolam, terus juga seperti mata kuliah sepak bola juga kan, karena kita untuk saat ini masih kerjasama dengan Kabupaten Bungo untuk menyewa juga. Kadang kalau seandainya lapangan itu terpakai, kita juga alihkan ke lapangan yang satu lagi. Terus juga hal-hal yang berkaitan dengan lapangan itu rata-rata kita yang tidak ada di STEKIP itu kita lakukan MOU. Oke. Kalau yang ada STEKIP itu mungkin yang kita lihat kan ada di belakang itu seperti bola basket, voli, bulu tangkis tuh memang kita kuliahnya di kampus. Di luar itu kita di luar. Jadi tetap tenang saja karena program perkuliahan itu tetap lengkap ya Tetap Pak. lengkap, Kalau ya. fasilitas tidak ada di kampus, kita melakukan MOU dengan luar. MOU dengan luar gitu. Oke, terkait dengan ini Pak, program training atau PKL di jurusan PJK itu seperti apa sih Pak? Apa masuknya ke pendidikan, PLP Oh seperti gitu. Maksudnya di sini kalau di PJKR ya, kita sudah berapa tahun belakang ini sudah melakukan suatu bentuk PL ya, PLP ya, PLP atau training tadi. Di sini untuk PLP ya, mahasiswa di sini alhamdulillah ya, ketika mereka kita terjunkan ke lapangan ya, untuk keluhan-keluhan pasti ada ya, pasti ada ya. Cuman cepat diatasi agar nantinya yang si anak ketika mereka terjun ke lapangan tidak membawa hal yang negatif ke kampus. Dan yang positifnya juga banyak ya. Malah kadang kalau sudah ditarik, sekolah ingin meminta kembali anak tersebut untuk kerja di sana ya. Dan juga selain PL juga alhamdulillah anak kita di PJKR 2 orang sampai sekarang ini Juni terakhir itu selesai MBKM ya, MBKM. Mereka belajar kampus mereka ya. Itu ada 2 utusan dari PJKR yang alhamdulillah mereka lulus di 3 bulan yang lalu ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk adik-adiknya yang lain juga bisa ikut. Iya. Nah, ikut serta dan bergabung karena sebentar lagi nih udah buka ya. Udah buka MBKM yang keempat ya, KM4 gitu. Karena Restialia juga aktif sekali ya Pak ya, Iya, mahasiswa PJKR. Ada banyak kegiatan seperti kemarin turnamen futsal. Futsal ya, voli. baru-barunya futsal ya. Alhamdulillah ya, karena di sini kita tidak menuntut kepada anak harus gini-gini ya. Cuman anak ini alhamdulillah mereka inisiatif. Seperti ini kan baru 2 minggu ya, baru 2 minggu selesai acara. Sebelum itu kita juga bikin event besar ya, event besar yang bertajuk STKIP MB Cup. Oh iya. Ya, yang di GOR kemarin. Nah, alhamdulillah acara kita sukses dan mendapat positif dari kalangan pemain-pemain baik itu di Kota Bungo maupun di luar Kota Bungo juga. Berarti Ya, cakupannya sudah besar juga sekali besar ya Pak sekali ya. ya. Jadi untuk ajang-ajang seperti itu PJKR sangat sering melakukannya. Terlebih lagi kemarin baru 1 minggu 2 minggu kemarin kan gitu.
Jadi teman-teman banyak sekali program yang kalian emang bakal aktif gitu kalau bergabung di Aktif ya. PJKR. Selain itu juga banyak sekali program dari luar yang juga PJKR ikut serta ya Pak Ya, ya. Seperti kampus mengajar, ada asistensi mengajar kemarin. Juga kemarin ada yang kabar terbaru untuk yang lolos PKM PKM juga ya ya, Pak ya, ada Niko satu ya, ya, dari Niko PJKR. PJKR ya. Jadi sangat-sangat terbukti bahwa Terbukti bahwa PJKR itu sangat aktif loh ya, teman-teman semuanya. Oke. Eh, Terkait ini Pak, mungkin ada nih skill-skill yang harus dikuasai untuk masuk PJKR karena mungkin di sana ada yang tertarik sama PJKR tentang kesehatan tentunya. ya. Tapi kayak olahraganya cuma menguasai hal ini nih, cuma pintar voli itu apa bisa seperti itu? Apa bisa? Jadi untuk masalah skill ya, di sini memang ya PJKR atau guru penjas ya, Mm-mm. kita tuh dituntut untuk menguasai satu cabang olahraga. Oh, hanya Jadi satu gitu ya Pak? hanya satu, lebih juga boleh. Jadi waktu ketika mereka masuk semester 1 ya, itu saya selaku dosen juga di sini ya, eh, telah menekankan kepada anak-anak supaya yang belum ada cabang olahraga silahkan dicari dari sekarang. Oh. Ya, karena basic kalian olahraga. Jadi tamat kalian harus megang satu cabang olahraga. Itu satu minimal. Kalau lebih juga nggak apa-apa ya. Karena nanti sangkut pautnya juga nanti ke arah mereka mengerjakan tugas akhir mereka. Hmm. Jadi kan biasanya kan kalau tugas akhir mahasiswa itu kan nggak jauh-jauh dari cabang mereka sendiri karena dia sudah menguasai cabangnya. Jadi kalau untuk skill, kalau di awal mereka masuk STKIP, kami nggak minta dia harus atlet, tidak. Mereka orang biasa kami terima. Nanti kalau masalah ada nggak tidaknya cabang, nanti kita yang mencari bakatnya. Karena kita kan ada UKM. Oh Kita iya. juga ada UKM. Di UKM tadi itulah kita nanti melihat anak ini diarahkan ke cabang mana gitu. Dan juga kita tidak mau di sini anak-anak di sini hanya ikut-ikut teman. Carilah cabang kalian yang memang kalian kira-kira bisa membuat kalian prestasi nantinya. Tidak hanya main, cuman menjadikan kalian seorang atlet itu nantinya. Iya, jadi teman-teman dan adik-adik semuanya, kalau misalkan kalian masih minder atau belum punya Iya, apa ya, cabang. kekhususan, iya Ya, cabang gitu. cabang olahraga. Nanti di sini kita bakal bakal ditempah Akan juga, tempat justru juga di ya. STKIP nanti kalian akan ditempah. Mungkin cabang-cabangnya itu apa aja ya Pak ya? Cabang olahraga prestasi itu banyak ya. Kayak sepak bola, bola Hmm. voli, basket, renang, atletik, silat juga ada, ya senam juga ada, jadi banyak. Terus tergantung dari si anak tadi, si mahasiswa yang baru tadi mau ngambil yang mana. Dan kita tidak memaksakan ya, karena kalau kita yang memilih tidak mungkin dia Iya. mau atau dia sanggup gitu. Jadi balik ke anak yang tadi. Ya, jadi tergantung minat dan Minat bakat tadi kalian ya. juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak, terkait dengan tantangan untuk menjadi mahasiswa di PJKR itu seperti apa sih Pak? Tantangan untuk menjadi mahasiswa di PJKR sebenarnya di sini kami tidak menuntut suatu hal yang bersifat apa ya, kalau bicara tantangan nanti ujung-ujungnya mahasiswa ini ada suatu persaingan ya. Oh iya. Cuman kami di sini ingin ya di PJKR di sini kalau bisa ya tiap mereka yang mempunyai suatu cabang olahraga ya mereka bisa membuktikannya tuh di luar dari latihan mereka di kampus. Jadi tantangan di sini bagaimana si anak tadi menunjukkan kualitas mereka dalam cabang mereka bisa membawa nama Steki. Contohnya contoh kemarin kan ada salah satu mahasiswa kita yang udah berangkat ke PON ya, Oh iya, mewakili Jambi ya, kemarin. mewakili Jambi. Itu suatu tantangan bagi dia membuktikan kepada temannya lain kalau eh, cabang saya ini dan saya bisa membawa cabang saya ini sampai keluar provinsi ya, malah pergi ke PON ya. Iya. Dan tantangan yang lain itu saya berharap teman-teman mereka itu menjadi suatu apa ya namanya tambahan ya semangat untuk mereka bisa seperti mereka anak tadi yang berangkat tadi. Mm-mm. Jadi di satu sisi saya berharap dengan adanya seperti itu jangan sampai ada perselisihan atau saling sikut antara anak yang Yang udah udah berprestasi bersih tadi tadi ya. dan belum Dalam hal positifnya persaingan ini yang untuk memotivasi. untuk memotivasi si anak tadi supaya bisa juga ikut tampil
di luar dari provinsi kan gitu. Oke, jadi nantinya mungkin tantangannya terkait dengan kita serius nggak di Serius nggak cabang serius cabang kita, tadi ya gimana itu. kita bisa mengukir prestasi di cabang yang sudah kita pilih gitu ya Pak Iya, ya. Terkait dengan ini Pak, suka duka menjadi mahasiswa PJKR gitu. suka dan duka. Berarti kita bicara duka dulu ya. Oh iya, duka dulu. Kalau duka ya, ini sebenarnya banyak ya. Kadang ada yang cewek ya, mahasiswa cewek kadang kan dia minder karena lebih banyak laki-laki daripada Oh perempuan ya. iya. Jangan khawatir, di sini sekarang udah lumayan banyak ya. Kadang satu kelas itu saya lihat udah ada 7 sampai 8 mahasiswa perempuannya. Perempuannya. Ya, dari total 28 Ada 7 dan ada 7 dan 8 mahasiswa perempuannya ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi jangan takut nanti nggak ada ceweknya, nggak, pasti ada. Terus juga duka yang lain ya. Di sini nah yang saya miriskan ya. Jangan sampai minder. Karena melihat teman-teman kuliah pakai baju rapi, kita paginya pakai celana pendek ya. Enggak ya. Masuk PJKR gini ya, kalau nggak kuat fisik kita bisa meninggal atau jatuh ya. Karena di sini memang ditanya kondisi fisik kita. Jadi jangan main-main ya. Kalau seandainya memang paginya mau kuliah kondisi fisik, jangan malamnya tidur malam gitu. Maksudnya tidur malam tuh tidur di tengah malam udah jam 3 baru tidur, nanti kan pagi kuliah kan bisa drop. gitu ya. Jadi itu dukanya. Jadi jangan sampai main-main. Kayak kuliah renang juga. Ya, nggak bisa berenang bilang nggak bisa berenang. Jangan Jangan dipaksakan, nanti tenggelam siapa ya? ya. Oh ya, jadi dukanya jadi jangan minder ya. Eh, Masuk di PJKR untuk yang perempuan ya, karena kita di sini sudah banyak yang perempuan juga di sini. Terus sukanya di sini banyak ya, karena penjas ya PJKR di sini karena tadi balance ya teori dan praktek ya. Ya, dan dalam hal teori pun kadang kita bisa mengaitkan praktek di dalam kelasnya. Jadi mengasihkan untuk kuliahnya tuh. Apalagi kita di sini mempunyai tenaga dosen yang alhamdulillah bisa dikatakan mempunyai ide-ide baru dalam menerapkan Milenial gitu ya, milenial juga kan, dalam hal menerapkan yang menciptakan suasana yang hidup di dalam kelas. Jadi di luar dari teori, di luar dari praktek di lapangan yang menyenangkan, di dalam kelas pun juga enak, menyenangkan. menyenangkan juga. Jadi nggak usah takut. Berarti fun fact juga kalau misalkan masuk PJKR tidak hanya mengasah pengetahuan kita tapi juga kesehatan kita Kesehatan juga dipulihkan ya, Pak. karena kan kita kan bicara tentang kesehatan di sini. Kita juga di mata kuliahnya pun juga ada mata kuliah kesehatan. Jadi gunanya untuk apa itu tadi? Gunanya tadi apabila kita mungkin tidak dapat kerjanya di sekolah atau di instansi kita dapat, kan nanti kan pihak dari instansi atau orang yang ada di tempat itu kan bisa menanya ke kita. Ini sakit apa kan gitu, atau mungkin ada yang jatuh, Pertolongan pertama pertolongan juga pertamanya kita ada belajar ya pencegahan dan pertolongan cedera di sini. Jadi memang lengkap kalau untuk yang hal-hal berkaitan dengan teori. Oke. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi berarti kalau untuk peluang kerjanya Pak menjadi guru pastinya. Selain Menjadi itu guru pastinya. Selain itu juga di sini ya kami selaku dosen di PJKR tidak bosan-bosannya. Hari ini juga kami sering membagikan seperti pendaftaran lisensi. berarti Kan info-info gitu. info-info karena tamatan PJKR tidak hanya akan menjadi guru saja, tapi bisa menjadi seorang pelatih nantinya atau wasit juga ya. Itu kan keuntungan untuk mahasiswa yang tamat atau yang belum tamat juga bisa daftar ya. Jadi sering kami memberikan info-info kalau ada membuka pendaftaran wasit misalnya level 1, level 3, level 2 gitu. Dan kembali ke anak yang tadi. Jadi tiap cabang-cabang itu selalu kami berikan bentuk pendaftaran share informasi tentang cabang yang sedang melakukan lisensi Gitu ya. perekrutan hari ini. Satu sekarang ini itu futsal kalau nggak salah saya. Futsal. Barusan ya.
Oke, jadi teman-teman kalau misalkan nggak menjadi guru bisa menjadi wasit, Ya, hal yang berkaitan dengan olahraga gitu bisa ya Pak juga ya, jadi instruktur. instruktur tadi, instruktur Oke. senam kan. Kalau kita memang bagus senam gerakannya ya, kadang dinas pun kadang mau nelpon kita untuk Hmm, kita yang menjadi apa pemandu di depan ya. Ah, mungkin bisa juga bekerja di Kemenpora gitu Pak. bisa, Oke. ada. Tamatan kita juga ada di sana. Oke. Ya, Resnya penasaran nih Pak, kan ya, pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. rekreasi. Rekreasi ini seperti apa ya Pak? Rekreasi ini mata kuliah juga ada. Jadi Hmm, rekreasi ini kan ada mata kuliahnya, mata kuliah pendidikan rekreasi. oke. Nah, itu pendidikan rekreasi ini sebenarnya ya eh, tujuannya itu karena kan selama ini kan yang dirasakan anak kan kuliah teori kan di dalam Iya. kelas ada yang menguras pikiran ya, terus di praktek pun juga menguras tenaga, kadang udah capek nanti kuliah lagi teori kan. Jadi mata kuliah pendidikan rekreasi ini sengaja diletakkan itu di hampir-hampir di ujung semester, Oh. seperti di semester 5 Mm-mm. terlima karena 6 7 itu kan udah mulai sedikit SKS sana. Jadi di terlima tuh memang sengaja diletakkan sana gunanya untuk ya tadi itu Refreshing. refreshing ya, refreshing. Berarti itu jalan-jalan ya Pak? Jalan-jalannya itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 kalau nggak Oh, salah dia. Ya, 2017. 2017 sudah dilakukan pendidikan rekreasi. Rutenya ya sebenarnya kalau untuk rute itu kembali ke anak-anak ya. Oh, nanti Kembali ke anak-anak. kesepakatan bersama Kesepakatan gitu. bersama ya. Dan alhamdulillah rute kami selama ini memang di luar dari Kabupaten Bungo. Nggak ada yang di Kabupaten Bungo. Di luar provinsi Jambi juga ya Pak? Ya di luar Provinsi Jambi, tapi seringnya di Sumbar. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen kuliah tapi juga pengen rekreasi jalan-jalan Ya, bisa banget untuk masuk ke PJKR ya PJK. Pak ya. Oke terakhir nih Pak terkait dengan istimewanya PJKR di STKIP yang sekarang sudah jadi Umuba gitu Pak. Umuba ya. Kalau bicara istimewa ya, untuk semua prodi itu istimewa ya. Oke. Cuman kan ada penanda di PJKR ya. Mm-mm. Istimewanya PJKR ya kita balik ke hal yang tadi saya bicarakan tadi ya. Di samping memang gunanya di sini pendidikan jasmani literasi untuk mencetak seorang guru yang profesional nantinya ya. Juga menciptakan seseorang yang bakatnya mungkin lebih dari kami sebelumnya ya. Seperti halnya tadi saya sampaikan jadi wasit ya, juga jadi pelatih ya. Saya meminta anak-anak yang tamatan di sini melihatkan kualitasnya lebih dari kami dosennya nanti ya. Dan kami berharap juga tidak hanya sebatas itu saja ya, karena apa ya, pendidikan itu kan tidak hanya sebatas S1 ya. Jadi istimewanya juga di sini ya sama yang lain juga ya, kampus lain prodi lain juga. Di PJK kan juga ada kelanjutan dari S2-nya. Itu pun juga dekat-dekat ya, nggak jauh-jauh. Dekat-dekat juga ada, di Jambi juga ada, di Padang juga ada. Jadi kalau memang rasanya pengen mendalami hal-hal yang berkaitan dengan PJKR, ya alhamdulillah di prodi Penjas PJKR sudah ada untuk pengen melanjutkan studinya. Dan saya rasa untuk istimewanya semuanya sama ya. Tidak ada yang begitu diapakan ya, disusahkan ya. Semuanya bisa terjangkau. Tambah lagi kita mungkin istimewanya kampusnya sudah jadi Ya, universitas, lebih alhamdulillah udah besar jadi lagi, ya udah besar lagi. aksesnya insya Allah lebih mudah lagi ya Ya, Pak. sekarang kita umuba ya. Iya, Umuba Umuba. ya. Umuba masih yang kemarin itu Pak. Gimana? Itunya, apanya Pak? Jargonnya masih yang kemarin mungkin. Apa? Nanti dikat aja. Udah, terakhir mungkin boleh minum dulu Pak. Ya, lanjut nanti Ya. bawa pulang aja. Oke, nanti mau pulang. Oke, terakhir nih Pak, terakhir sekali Iya. nih Pak. Mungkin teman-teman semuanya atau adik-adik yang menonton ada yang mau masuk ke STKIP, jadi Bapak punya pesan untuk mereka yang tertarik dengan PJKR. Pesan saya selaku Keprodi PJKR untuk adik-adik yang ingin bergabung bersama kami di STKIP Muhammadiyah Marubungo atau sekarang sudah berubah dengan nama Umuba ya. Di sini jangan ragu lagi untuk kuliah di sini.
Eh, yang pertama itu kita sudah terakreditasi B ya, untuk program studi pendidikan semani kesehatan dan rekreasi. Dan juga untuk tenaga-tenaga pendidiknya seperti dosen, alhamdulillah kami di sini semua sudah memiliki yang namanya profesional dalam bekerja. Dan juga untuk pendidik ya, kami juga memiliki satu orang dosen yang sedang menamatkan kuliah S3-nya. Dan untuk tahun berikutnya ada 2 lagi calon dosen yang mau mengambil S3. Jadi untuk masalah pendidik di sini saya sampaikan sangat-sangat baik ya. Ditambah juga dosen kita di sini tidak hanya sebagai dosen, ada dosen kita di sini yang dia wasit udah levelnya udah level tinggi ya, level nasional. Ya, udah level nasional juga. Dan dosen kita pun juga ada yang bergelar AIFO di sini, ahli mufaal. Jadi kalau mau menanya masalah-masalah kesehatan, ya beliau paham gitu. Dan tidak satu atau ya dua orang kita ada dosen seni gelar HIPO ya. Kalaupun nanti ada tambah satu lagi tuh saudara yang baru mau tamat sekarang ya, kalau mau gabung alhamdulillah ya, jadi bertiga jadi HIPO kita. Jadi untuk masalah tenaga pendidik kita sangat-sangat baik ya, sangat bagus. Jadi untuk adik-adik jangan ragu lagi, silahkan daftar di prodi kami, prodi pendidikan semani kesehatan dan rekreasi. Mari sama-sama kita cari bakat dan minat adik-adik yang mana yang ketika daftar di sini belum mempunyai cabang, nanti kita cari cabangnya karena kita mempunyai suatu bentuk UKM, baik itu UKM poli, futsal, bola kaki, basket juga ada ya. Yang jalan sekarang 3 itu baru ya, 4 itu empat. Nah nanti selanjutnya akan kita kembangkan ya, kita lihat-lihat dulu kira-kira banyak peminatnya, nanti kita buka. Kalau hanya 1 atau 2 kayaknya belum ya, cuman kalau dari rata-rata di atas 10 baru kita lakukan untuk UKM-nya. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung dengan STKIP Muhammadiyah Brungo atau UMUBA ke prodi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Oke, Terima kasih. teman-teman semuanya, sudah banyak sekali info yang kita dapatkan hari ini. Yang sudah tahu tentang PJKR jadi lebih tahu, yang belum tahu jadi makin jadi tahu di sini setelah menonton video ini, setelah dari kita mendengar penjelasan dari Pak Ihsan. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang dikatakan juga oleh Pak Ihsan tadi, jangan ragu untuk masuk ke PJKR, jangan ragu untuk bergabung bersama kita di UMUBA. Resti ucapkan terima kasih untuk Pak Iya, Ihsan atas sama-sama kesempatannya Resti ya. bergabung dan berbagi bersama kami. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tahu tentang PJKR di UMUBA. Jangan lupa untuk di-komen, di-like, dan juga di-subscribe channelnya. Oke, terima kasih Resti ucapkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.